Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 4-10. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Yohanes 15 ayat 4-10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kita Membutuhkan Pertolongan Yesus. Ditulis oleh John Blase. Akhirnya hari itu tiba hari ketika saya menyadari ayah saya bukan orang yang tidak terkalahkan. Sewaktu saya kecil, saya mengenal kekuatan dan keteguhan tekad ayah. Namun, ketika saya beranjak dewasa, beliau mengalami cedera punggung, dan saya pun tersadar bahwa beliau hanyalah manusia biasa. Saya tinggal bersama orang tua saya agar saya dapat menolong ayah saya ke kamar mandi, membantunya berpakaian, bahkan membantunya minum. Tidak mudah bagi beliau untuk mengakui segala keterbatasan itu. Awalnya ia mencoba melakukan beberapa hal kecil sendirian, tetapi ia mengakui, "Aku tak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolonganmu."
Nak, akhirnya kekuatannya pulih kembali. Tetapi pengalaman tadi mengajarkan hal penting bagi kami berdua. Manusia hidup saling membutuhkan. Manusia memang saling membutuhkan. Tetapi kita semua membutuhkan Yesus lebih dari segalanya. Dalam Yohanes 15, kita sangat akrab dengan gambaran anggur dan ranting-rantingnya. Namun, ada satu frasa di dalamnya yang menghibur sekaligus menggugat rasa kemandirian kita. Begitu mudah kita berpikir, saya tidak butuh pertolongan. Namun, Yesus sangat jelas berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kristus berbicara tentang menghasilkan buah, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera. Kamu dapat melihat di kitab Galatia 5 ayat 22, yang menjadi sifat-sifat inti seorang murid. Dia menghendaki hidup kita menghasilkan buah, dan ketika kita sepenuhnya bersandar kepadanya, hidup kita akan berbuah lebat. Suatu hidup yang memuliakan Bapa, bisa kamu lihat di kitab Yohanes 15 ayat 8. Dari ayat renungan kita yang tertulis, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa kuasa yang Tuhan berikan kepada kita adalah bukan main-main, karena kita berkuasa di sesama makhluk hidup yang dimana adalah sama. Begitu istimewanya kita sehingga Tuhan lengkapi semuanya di bumi, bahkan ketika manusia akan berurusan dengan dosa. Allah kirim anaknya yang tunggal bernama Yesus Kristus. Kita harus menjaga semua ciptaan yang Tuhan berikan. Kita lestarikan dan kita rawat. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Doa berikut ini sederhana dan penuh kuasa. Aku tak dapat berbuat apapun di luar Engkau. Situasi apa yang sedang Anda hadapi hari ini yang membutuhkan dukungan doa? Bagaimana Anda dapat yakin bahwa Allah menyertai dan mengasihi Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Salah satu bagian yang sangat indah dari Injil Yohanes adalah ketujuh ucapan, "Akulah." Pertanyaan-pertanyaan itu mengidentikan Yesus dengan Yahweh atau Allah yang Maha Ada, yang kekal dan setia pada janjinya, yang menyatakan dirinya sendiri kepada Musa di Keluaran 3 ayat 14 yang tertulis, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu." Pernyataan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 1 yang isinya adalah, "Akulah pokok anggur yang benar," adalah pernyataan "Akulah" yang ketujuh. Pada malam sebelum kematiannya, Yesus mengingatkan para murid akan pentingnya tinggal tetap di dalam Dia. Melalui kata-kata Kristus kita memahami bahwa ketaatan penuh kasih dibutuhkan untuk tinggal di dalam Dia. "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Apakah saudara sekalian mampu mencerna perkataan Tuhan Yesus di dalam kitab itu? Kita perlu pemahaman yang bijak dalam memahami arti dan maksud setiap ayat dalam Alkitab yang disampaikan oleh Tuhan. Kita dapat melihat kitab Wahyu yang berisikan kisah di mana bala tentara sorga melawan iblis beserta pengikutnya dan bala tentaranya. Kemenangan telak oleh bala tentara sorga adalah suatu kehendak Tuhan sebagai pencipta.
Kita harus paham bahwa Yesus adalah Tuhan yang disebut pencipta atau the creator. Jika suatu ciptaan lari dari ketetapan pencipta, maka bisa jadi dikatakan kegagalan pada ciptaan yang berujung pemusnahan atau penghancuran. Dan logika itu jelas dilihat ketika perang besar tentara Allah dengan iblis Lucifer. Dengan pertolongan Tuhan, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang salah, dan kita memiliki kuasa atas apa yang kita minta, bahkan roh setan atau bahkan malaikat Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.